Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSI Sunan Kudus, kembali lagi di podcast RSI Sunan Kudus bersama saya Zalfana Desania, perawat RSI Sunan Kudus. Siapa di sini yang kalau lagi santai, lagi mikir, lagi gatel dikit, terus langsung ambil cotton bud buat korek-korek telinga. Nah, rasanya nagih banget kan? Kayak ada kepuasan tersendiri kalau telinga kita itu dikorek sampai bersih. Tapi tahu nggak sih, ternyata kebiasaan yang kita anggap bersih itu ternyata bisa jadi bom waktu loh buat kesehatan pendengaran kita. Dari yang cuma kotoran masuk, menyebabkan infeksi, bisa juga menyebabkan genang telinga itu pecah. Nah, hari ini kita sudah kedatangan pakarnya langsung nih dengan Dr. Putranti, spesialis THTKL. Halo dok, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik Mbak Salva. Dok, di sini kita akan membahas tentang gimana sih dok caranya kita berhenti ngorek telinga dan gimana caranya agar telinga kita itu tajam sampai usia tua. Jadi gini dok, kenapa sih dok orang Indonesia itu hobi banget korek-korek telinga? Saya pun juga ya dok, itu karena kebiasaan atau memang hanya kepuasan syaraf aja sih dok? Oh iya, jadi orang Indonesia itu memang sudah diajari dari orang tuanya itu untuk korek-korek telinganya. Padahal sebenarnya itu kan tidak bagus, itu hanya sensasi kepuasan sedikit aja ya, cuma menghilangkan rasa nyeri atau sensasi geli aja sih sebenarnya ya. Oh jadi begitu ya dok, jadi itu tidak boleh ya dok? Iya, karena itu bisa mengganggu kesehatan pendengaran kita. Oh baik. Jadi ada anggapan nih dok, kalau kita enggak membersihkan telinga, nanti kan kotorannya numpuk itu dok. Nah, jadi menyebabkan tuli, itu mitos atau fakta sih dok? Jadi sebenarnya itu anggapan yang keliru ya sobat, karena kotoran telinga itu sebenarnya bisa keluar sendiri loh, karena dia punya mekanisme cleaning self ya, untuk membersihkan kotorannya. Dengan cara kita mengunyah, dengan cara kita menguap, maka kotoran itu akan keluar sendiri dari telinga. Nah ini ada pertanyaan nih dok dari sobat podcast. Kalau cotton bud itu kan dijual di Indonesia itu ya dok, sangat banyak. Tapi kenapa dokter THT tidak merekomendasikan adanya penggunaan cotton bud sendiri itu dok? Kenapa? Jadi untuk cotton bud sendiri itu sebenarnya mempunyai efek yang kurang baik ya untuk korek-korek telinga. Karena cotton bud itu kalau digunakan terus-menerus nanti malah akan mendorong kotoran masuk lebih dalam ke dalam liang telinga. Kemudian resiko terjadinya lecet atau berdarah pada telinga juga bisa. Dan kemudian yang lebih ngeri lagi itu malah bisa membuat gendang telinganya itu robek atau pecah karena cotton budnya terlalu masuk ke dalam. Dan yang perlu diperhatikan lagi juga bisa menyebabkan cotton budnya itu tertinggal di dalam. Nah selain cotton bud nih dok, kan banyak itu pakai pengorek besi atau pakai kuku. Apa bahayanya bagi kulit liang telinga yang sensitif dok? Oh iya Mbak Zalfa, tadi kan kalau cotton bud saja tidak boleh, apalagi menggunakan pengorek telinga yang dari besi itu yang tajam ya, itu malah tidak boleh lagi ya, karena dia itu tajam maka dia bisa melukai lebih dalam dan bisa menyebabkan perdarahan pada liang telinga. Begitu pula dengan kuku ya, apalagi kalau kuku kita kotor dan kuku kita tajam-tajam malah akan melukai dari liang telinga itu sendiri. Jadi sebenarnya kapan sih dok kotoran telinga itu dianggap sebagai penyakit dan harus diperiksakan? Kotoran itu dianggap sebagai penyakit yang harus dibawa ke dokter THT itu apabila kalau kita sudah merasakan adanya gangguan pendengaran pada telinga kita. Telinga terasa penuh, kemudian telinga terasa sakit, terasa ada berdengung ya. Nah itu tanda-tandanya kita harus memeriksakan diri ke THT karena kemungkinan itu kotorannya sudah semakin banyak dan perlu tindakan untuk membersihkannya. Oh ya Mbak Zalfa, sebenarnya kotoran telinga itu tidak melulu sebagai penyakit loh, karena sebenarnya serumen atau kotoran telinga itu mempunyai manfaat. Jadi di dalam kotoran telinga itu mengandung beberapa enzim, kemudian zat antibodi dan lemak yang sebenarnya berfungsi untuk
melindungi telinga kita dari bakteri, dari parasit dan dari jamur ya. Kalau telinga terasa gatal atau mampet, apa yang boleh dilakukan secara mandiri di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit, Dok? Kalau misalnya kita merasakan telinga kita terasa mampet atau terasa penuh ya, atau terasa sakit ya, sebelum kita ke rumah sakit kita upayakan untuk meminum obat anti nyeri terlebih dahulu ya, untuk mengurangi nyeri. Itu memang tidak menyembuhkan tapi bisa mengurangi rasa sakit ya. Kemudian kita bantu dengan cara kita sering mengunyah ini atau menguap. Nah itu juga membantu untuk agar kotorannya itu semakin keluar, bisa seperti itu Mbak. Jadi kalau misal kita mengunyah pakai permen karet, Bisa itu juga ya. bisa ya Bisa. Dok? Oh, gitu. Nah ada lagi nih Dok, ada pertanyaan dari Sobat Podcast. Bagaimana dengan tren air candle? Apakah dokter merekomendasikan ini sebagai alternatif untuk pembersihan telinga atau justru malah tidak boleh? Oh iya, untuk ear candle sendiri yang sering kita temui di klinik-klinik kecantikan, itu sebenarnya saya sebagai dokter THT sendiri kurang merekomendasikan ya. Karena ear candle sendiri itu ada resiko seperti terbakar ya, karena itu kan seperti lilin, ada apinya, kemudian pasti menimbulkan sensasi rasa panas atau terbakar di liang telinga. Kemudian sisa lilinnya itu seperti abunya, asapnya itu kan juga pasti akan menumpuk di telinga. Nah, jadi akan semakin memperparah kondisi telinga kita. Jadi saya kurang merekomendasikan untuk penggunaan ear candle pada telinga kita. Ini untuk orang tua ini Dok, biasanya anak kecil kan aktif geraknya ya Dok. Itu bagaimana cara orang tua untuk membersihkan telinga anak tanpa harus memasukkan benda asing ke dalam telinga? Oh ya, untuk kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, kita sebaiknya tidak perlu untuk membersihkan telinga terlalu dalam ya. Paling tidak kita hanya bisa membersihkan luarnya aja ya, menggunakan tisu basah atau menggunakan kasa ya, di luarnya aja dilap. Kemudian untuk membersihkan telinga itu sebaiknya memang dibawa ke dokter atau ke dokter spesialis THT dan diberikan waktu untuk membersihkan kurang lebih 6 bulan sekali ya. Seperti kita membersihkan gigi kan 6 bulan sekali. Begitu pula dengan kita membersihkan telinga juga 6 bulan sekali sebaiknya dibawa ke dokter THT. Terakhir Dok, apa pesan untuk Sobat Podcast agar tetap memiliki pendengaran yang sehat sampai tua? Untuk Sobat RSI semua, saya akan memberikan beberapa tips agar pendengaran kita sehat sampai tua. Yang pertama, harus menghindari korek-korek telinga ya, menggunakan apapun, baik itu cotton bud, besi, kuku, atau kunci ya, tidak boleh ya, karena kita semua harus memeriksakan diri kita ke tenaga kesehatan yang lebih ahli ya. Kemudian kita tidak boleh mendengarkan suara yang terlalu keras ya, apalagi anak zaman sekarang ya yang sering menggunakan headset atau headphone. Ada aturannya nih, tidak boleh mendengarkan dengan volume maksimal 60% ya, tidak boleh, dan tidak boleh lebih dari 60 menit dalam sehari. Dan kemudian kalau misalnya ada yang mengganggu di telinga, misalnya telinga terasa penuh, sakit, memang sebaiknya langsung dibawa ke tenaga kesehatan seperti dokter THT ya. Dan kita harus makan makanan yang bergizi. Untuk orang-orang yang sering bekerja di tempat yang bising, misalnya pekerja pabrik ya, itu harus menggunakan pelindung telinga biar tidak terpapar risiko hilangnya pendengaran. Begitu Mbak Zalfa dari saya. Ya, terima kasih dokter. Nah, itu tadi obrolan kita soal bahaya mengorek telinga. Ingat, telinga kita punya mekanisme pembersihan alami yang luar biasa. Sayangi telingamu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.